Abdul Hakim. Abdul Hakim Harahap merupakan politikus Indonesia di era Orde Lama. Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri dan pada tahun 1951 sampai 1953, ia menjadi gubernur di Sumatera Utara. Abdul Halim Majalengka. Kiai Haji Abdul Halim Majalengka lahir di desa Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 26 Juni tahun 1887. Abdul Halim putra daripada Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Hajah Siti Mutmainah. Halim belajar di berbagai pondok pesantren di Jawa Barat, di antaranya Pesantren Lontang Jaya, Pesantren Bobos, dan Pesantren Ciwedus. Setelah itu Halim pergi ke Mekah belajar agama dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi selama 3 tahun. Pada tahun 1911, ia mendirikan Lembaga Pendidikan Majelis Ilmu di Majalengka. Pada tahun 1912, Halim mendirikan Hayatul Qulub yang bergerak di bidang pendidikan dan perekonomian. Akibat persaingan dengan pedagang Cina, pemerintah Hindia Belanda membubarkan Hayatul Qulub pada tahun 1915. Pada tanggal 16 Mei tahun 1916, Kiai Halim mendirikan Jamiah Al-Iyanats Al-Mut'alimin. Pada tahun 1917, lembaga ini berkembang menjadi Perserikatan Ulama atau PUI, Perserikatan Ulama Indonesia. Pada tahun 1932, Abdul Halim mendirikan Santi Asromo. Pada masa Jepang, Perserikatan Ulama dibekukan. Oleh pemerintahan Jepang, Abdul Halim diangkat menjadi anggota Chuo Sangiin atau Dewan Perwakilan. Pada bulan Mei tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah merdeka, Abdul Halim diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah atau PBKNID di Cirebon. Saat agresi militer Belanda kedua, pada tanggal 19 bulan Desember tahun 1948, Abdul Halim menyediakan logistik bagi pasukan TNI dan para gerilyawan. Residen Cirebon mengangkatnya menjadi Bupati Majalengka. Abdul Halim juga menentang gerakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo. Ia juga menuntut pembubaran negara Pasundan ciptaan Belanda. Dalam periode tahun 1950-an, Abdul Halim menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota Konstituante. Abdul Halim meninggal di Majalengka pada tanggal 7 bulan Mei tahun 1962 pada usia 74 tahun. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono nomor 041/TK/ tahun 2008 tanggal 6 November tahun 2008. Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Dr. Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember tahun 1918. Pada tahun 1932, Nasution menerima beasiswa untuk belajar mengajar di Bukit Tinggi. Pada tahun 1935, Nasution pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi. Setelah lulus pada tahun 1937, Nasution kembali ke Sumatera dan mengajar di Bengkulu. Setahun kemudian, Nasution pindah ke Tanjung Raja, dekat Palembang, di mana ia melanjutkan mengajar. Pada tahun 1940, Nasution bergerak ke dalam Korps Perwira Cadangan. Ia dipromosikan menjadi kopral, kemudian menjadi sersan. Dia kemudian menjadi seorang perwira di Koninklijke Nederlands Indische Leger atau KNIL. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Nasution bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Bulan Mei tahun 1946,
Ia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi, Jawa Barat. Bulan Januari tahun 1948, akibat perjanjian Renville, Nasution memimpin Divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Nasution dilantik menjadi Wakil Panglima TKR. Pada 30 September tahun 1948, Nasution mengirim pasukan untuk mengakhiri pemberontakan komunis di Madiun. Dalam peristiwa tersebut, musuh tertembak mati dan DN Aidit pergi ke Cina. Pada tahun 1950, Nasution dan TB Simatupang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Sudirman. Pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 1952, Nasution dan Simatupang memobilisasi pasukan mereka dalam unjuk kekuatan protes kepada pemerintahan Soekarno. Nasution dan Simatupang kemudian kehilangan posisi mereka di ABRI dan diberhentikan dari ikatan dinas. Pada tanggal 7 November tahun 1955, Nasution diangkat kembali sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Nasution diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Soekarno, sambil terus memegang posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Bulan Juli tahun 1962, Soekarno menunjuk Nasution untuk posisi Kepala Staf ABRI, sehingga Nasution tidak memiliki pasukan. Sebuah dokumen beredar di Jakarta, dijuluki dokumen Gilchrist, yang menimbulkan isu Dewan Jenderal. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan dipimpin Letnan Dul Arif melakukan penangkapan ke rumah Nasution. Nasution berhasil melarikan diri ke Kedutaan Besar Irak, namun anaknya Irma tertembak dan ajudannya Tandayan diculik dalam peristiwa tersebut. Pada tanggal 24 bulan Februari tahun 1966, Nasution terpilih sebagai Ketua MPRS. Tahun 1967, Nasution melantik Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada tanggal 27 bulan Maret tahun 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai presiden penuh. Pada tahun 1969, Nasution dilarang berbicara di Seskoad dan Akademi Militer. Pada tahun 1971, Nasution diberhentikan dari dinas militer. Nasution mengumpulkan anggota ABRI yang tidak puas dengan rezim Soeharto menandatangani petisi 50. Petisi itu ditandatangani pada tanggal 5 Mei tahun 1980. Akibatnya Nasution mendapat larangan perjalanan dan membuat transaksi bisnis. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1997, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar. Nasution meninggal pada tanggal 6 September tahun 2000 di Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.